谁啊？ Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang film yang berjudul Paradise in Service. Film ini dirilis tahun 2014. Paradise in Service ini adalah sebuah film periode sejarah Taiwan pada tahun 2014 yang berlatar belakang di Kinmen pada tahun 1960-an dan tahun 1970-an. Film ini mengisahkan tentang unit 831 atau sebuah markas militer Angkatan Darat Republik Tiongkok yang berdiri di pulau tersebut dari tahun 1952 sampai 1990. Oke kawan-kawan, tanpa berlama-lama dan penasaran, kita langsung gaskan aja lah ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan dokumentasi masa lampau sejarah Cina pasca lepas dari penjajahan Jepang setelah merdeka. Saat itu pemerintahan Cina membuat kamp pelatihan untuk para militer di sebuah pulau terpencil, dan para tentara ini akan ditugaskan untuk menjadi pasukan paling terdepan ketika suatu saat Taiwan menyerang secara tiba-tiba. Kemudian scene berpindah kepada para militer Cina yang baru saja tiba di pulau tersebut. Kita diperkenalkan seorang pria tampan bernama Lau Pao yang merupakan seorang prajurit yang dipimpin oleh sersan bernama Chang Tungshan, dan diberitahu kalau sersan Chang ini dikenal sangat profesional kemiliterannya dan bersifat keras saat mendidik para prajuritnya. Singkat cerita, seleksi pun dimulai dan sejak awal seleksi Lau Pao menunjukkan progres yang sangat baik. Namun saatnya ketika seleksi berenang dimulai, ternyata Lau Pao ini sama sekali tidak pandai berenang, dan hal tersebut tentu saja membuat sersan Chang menjadi sedikit kesal. Namun karena progresnya yang cukup baik, sersan Chang tidak mengembalikan Lau Pao ke markas. Setelah tes fisik selesai, kini tes interview pun diadakan. Saat itu Lau Pao mengatakan jika dia sudah punya pacar dan akan melangsungkan pernikahan setelah tugasnya di pulau ini selesai. Kemudian Lau Pao juga mengaku kalau dia belum pernah melakukan mantap-mantap ataupun sejenisnya, dan bisa disimpulkan jika Lau Pao ini masih murni keperjakaannya. Setelah menilai kemampuan Lau Pao, kini para petinggi militer pun memutuskan untuk menempatkan Lau Pao di kamp markas 831. Di mana kamp tersebut khusus dibuatkan untuk para tentara yang sedang butuh kehangatan, atau bisa dibilang untuk pemuas singkong ubi kayunya. Selain itu, para wanita yang bekerja di kamp tersebut adalah para tahanan yang diberikan pilihan oleh pemerintahan Cina, di mana jika mereka mau bekerja di kamp dan melayani para tentara, maka masa tahanan mereka akan dikurangin. Tak lama setelah itu, ketika Lau Pao sedang mencoba beradaptasi dengan lingkungan barunya, dia tak sengaja melihat seorang wanita yang sedang memperhatikannya, dan diberitahu kalau wanita itu bernama Nini, seorang pekerja sekaligus seorang yang melayani para tentara. Kemudian kita diperlihatkan kepada sersan Chang yang ternyata juga sering datang ke kamp tersebut untuk melepas penat singkong ubi kayunya. Ternyata sejak pertama kali sersan Chang ke sana, dia selalu menyewa satu wanita saja, dan wanita itu bernama Jiao. Bahkan sampai sekarang pun ia juga tak pernah terpesona dengan yang lain, seakan sudah menyimpan perasaan hati yang penuh cinta kepadanya. Tak lama dari itu, saat makan siang bersama, sersan Chang menceritakan tentang awal mulanya dia menjadi bagian dunia militer. Saat itu sersan Chang mengatakan jika dulu saat masih remaja, dia dipaksa untuk masuk ke militerannya tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Dan meskipun sersan Chang ini tidak bisa membaca dan menulis, tapi berkat kegigihannya dia bisa menjadi sersan mayor seperti saat ini. Awal mula dari saat inilah sersan Chang dan Lau Pao pun menjadi semakin sangat dekat. Dan selalu menghabiskan waktu bersama.
Pada malam harinya terlihat Nini yang menyuruh Lau Pao untuk memasang lampu di kamarnya. Saat itu Nini sangat heran kenapa Lau Pao tidak pernah menggunakan jasa para wanita, yang padahal Lau Pao sudah lama bekerja di sana. Namun di sana Lau Pao mengatakan jika dia sudah mempunyai pacar dan sudah berjanji jika dia akan menikahi pacarnya setelah masa tugasnya di pulau ini selesai. Kemudian Nini yang mendengar hal tersebut seketika saja membuatnya menjadi sangat kagum, sampai merasa yakin kalau Lau Pao adalah pria yang baik hati. Mulai dari semenjak itulah hubungan persahabatan keduanya pun menjadi sangat akrab dan sudah tidak merasa asing lagi. Beberapa hari kemudian Lau Pao mendapatkan sebuah surat, di mana isi surat tersebut memberitahukan jika pacar Lau Pao ini sudah menikah dengan pria lain. Kemudian Lau Pao pun bergegas menemui Nini, lalu menceritakan semua kesedihannya yang dia alami. Dia juga mengatakan jika kabar tersebut dia dapatkan pada hari ulang tahunnya, yaitu tepat hari ini. Sementara Nini yang mengetahui dan merasa terbawa suasana, dia pun memberi Lau Pao sebuah jam tangan sebagai kado ulang tahun dan sekaligus mengobati rasa sedih dari sahabatnya itu. Keesokan harinya, para wanita yang bekerja di Camp 831 mendapat hadiah untuk liburan ke kota. Di sana mereka bebas jalan-jalan dan berbelanja apapun yang mereka sukai. Namun tetap harus diawasi oleh para tentara agar tidak ada yang kabur. Tak lama setelah itu, saat sedang jalan-jalan, tiba-tiba saja Nini mengatakan jika dia ingin membuang air kecil. Saat itu Lau Pao yang sudah sangat percaya pun melepaskan borgolnya, lalu membiarkan Nini pergi sendiri ke kamar mandi. Namun setelah lama Lau Pao menunggu, dia pun panik karena Nini tak kunjung kembali dari kamar mandinya. Sampai karena itulah Lau Pao harus berkeliling dan untungnya dia berhasil menemukan Nini yang saat itu sedang menelpon keluarganya sambil menangis. Pada malam harinya Nini bercerita tentang masa lalunya dan pernah menikah dengan seorang pria yang memiliki sikap yang sangat kasar. Sampai pada suatu saat ketika Nini sudah tak tahan lagi dengan sikap dari sang suami, dia pun membakar rumah hingga menyebabkan suaminya itu meninggal dunia. Dan karena hal itu jugalah dia harus dipenjara dan berada di pulau tersebut menjadi tahanan sekaligus pelayan para tentara. Scene kemudian berpindah kepada Sersan Chang yang bercerita tentang perasaannya kepada Jiao. Dia juga melarang semua tentara yang ada di pulau itu untuk menggunakan jasanya karena ia akan menikahinya. Sampai pada suatu hari Sersan Chang memutuskan untuk mundur dari dunia militer demi menikahi wanita idamannya itu. Namun ternyata Jiao sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap Sersan Chang. Dia bahkan sering melayani para tentara yang ingin menggunakan jasanya. Hingga pada suatu hari ketika Jiao sedang bersama tentara lain, dia kemudian dipergoki Lau Pao yang melihatnya dari kejauhan. Kemudian Lau Pao pun memberitahukan Sersan Chang jika Jiao sama sekali tidak mencintainya, sehingga membuat Sersan Chang langsung mendatangi Jiao untuk menanyakannya secara langsung. Dan benar saja, saat itu Jiao mengatakan sebuah pernyataan kalau sebenarnya dia tidak mencintai Sersan Chang. Sementara Sersan Chang yang mendengar jawaban tersebut menjadi sangat kesal karena semua pengorbanannya termasuk karirnya di dunia militer rela dia lepaskan demi menikahinya. Sampai karena emosi Sersan Chang yang sudah tak bisa ditahan lagi, dia pun sampai tak terkendali mencekik Jiao sampai tewas seketika. Dan akibat dari perbuatannya Sersan Chang pun harus ditangkap sampai dijatuhin hukuman mati. Tak lama setelah itu terlihat Lau Pao yang sedang curhat kepada Nini tentang rasa bersalahnya atas kematian Sersan Chang. Di sana Lau Pao juga sangat menyesal dan sangat bersedih karena sudah menganggap Sersan Chang lebih dari seorang pemimpinnya di militer. Saat itu Lau Pao mengatakan jika dia tidak memberitahunya bahwa Jiao tidak mencintainya,
mungkin Sersan Chang tidak akan membunuh Jiao dan mendapatkan hukuman mati. Singkat cerita, kini Nini pun mendapat kabar kalau masa tahanannya sudah berakhir alias sudah bebas. Namun setelah mendapat kabar itu, Nini justru terlihat sangat sedih karena dia akan berpisah dan tidak bisa bertemu dengan Lau Pao lagi. Sampai pada malam harinya ketika Lau Pao mengembalikan jam tangan pemberian Nini, terlihat Nini yang bertindak agresif lalu mengajak Lau Pao untuk saling menjelajah surga dunia. Keesokan harinya tibalah waktunya Nini untuk bebas dan dia tidak akan pernah bertemu dengan Lau Pao lagi. Dan setelah kepergian Nini, kini Lau Pao malah menjadi seorang predator, di mana dia sering menyewa banyak wanita di Camp 831. Dan di akhir film, akhirnya Lau Pao pun dibebas tugaskan. Dan kini dia diperbolehkan untuk pulang ke kampung halamannya. Dan hingga pada akhirnya film pun tamat.